Selamat datang di podcast Uka. Baiklah, jadi di tema kita hari ini itu kita ngebahas sesuatu yang sensitif ya. Sensitif Pak ya, pasti Pak ya. Ya semua orang juga pernah ngalamin nih hal-hal gaib ya. Gaib gitu. Berarti lebih ke mistis Pak ya. Iya betul Pak. Micin tipis Pak. Iya, micin tipis. Oke. Nah, seperti yang Jipa bilang nih, untuk malam ini kita bakal ini ya, memang bahas pembahasan di podcast hari ini sedikit beda sih dari pembahasan yang sebelumnya. sebelumnya. Kita akan ngebahas tentang mistis, ya kan? Atau lebih ke segmen apa? Misteri tipis ya. Nah, jadi teman-teman semua, ini beneran sebelumnya nih men, gue harus kasih tahu kita syuting jam berapa ini? 11 lewat 13. Gue udah agak merinding men. Karena Sebelum ini mulai ini men. betul, dan ini tag kita yang kedua ya. Ya, Dan betul. sebelumnya tuh kayak ada sesuatu yang Udah agak itulah gitu ya. Bisa Biasa dibahas lah gitu karena ya kalau kita nggak bahas yang hal-hal yang kayak gini itu ya pasti ada. sensitif kembali Iya, lagi seperti itu. betul. Ya kan? Nah, untuk selanjutnya nih, gue bakal mungkin berbagi ya, kita sini berbagi. Iya. Kalau kita memang pernah ngalamin hal-hal itu. hal-hal mistis ini, Yoka. Nah, jadi memang malam ini kita bakal ngebahas pembahasan mistis pastinya yang Mungkin lebih ke cerita-cerita yang pernah kita alamin Pak ya. iya benar. Pasti teman-teman semua juga pernah nih ngalamin hal-hal yang yang namanya mistis ini kan lebih ke kayak apa ya? Bukan sekedar mungkin ngelihat, tapi Betul. bisa jadi Ngerasain. ngerasain bisa tuh kayak bergesekan karena memang kita di dunia ini men. nggak sendiri ya. Iya benar, karena mereka juga punya dunia sendiri. mereka gitu. Jadi kita memang akan berbagi cerita nih. Mungkin nggak begitu apa ya, nggak semua sih. Betul. Kita ambil salah satu aja nih cerita-cerita mistis yang pernah kita alami. Betul. Ya kan. Mulai dari siapa nih? Mungkin Yoka, kamu punya cerita mistis mungkin ya kan, yang kita bisa cerita, kita bagikan untuk teman-teman kita ini. Gimana Yok? Coba bisa dimulai Yok. Dulu sih gue pernah sih Pak yang ngalamin yang kayak gitu. Sekitar 5 tahun yang lalu. Berarti sekitar tahun berapa ya? 2015. Ya. Itu gimana tuh kejadian itu? Jadi kejadian sih di rumah sakit Pak. Di rumah sakit. Kita tahu sih rumah sakit itu kayak gimana ya. Iya sih, sih, Memang pasti. kalau rumah sakitnya bagus pun ya tetap aja namanya rumah sakit. Iya sih, betul. Kalau nama rumah sakit pasti aura-aura Aura-aura mistis memang. Iya. Negatif itu Bukan pasti mamba ada. sudah. Ya kan, mistis Gitu. Terus Jadi waktu itu gue lagi jagain almarhum bapak gue Pak. Lagi sakit di situ. Oh iya, Oke. jadi terus gimana tuh? Jadi sekitar jam 12:30-an gue mau ngerokok tuh Pak. Gue mau ngerokok itu di lantai 2 gue jalan ke balkon. Itu kejadiannya jam berapa ya Pak? 12:30-an Pak. Setengah satu tadi. Satu. Oke. Terus biasanya sih di balkon itu rame Pak. Balkon lantai 2 rumah sakit itu Pak. Arah ke belakang halaman rumah sakit. Iya benar. Berarti simulasi gambar rumah sakit ini lantai 1 ya, lantai utama ya, basement, terus lantai 2, terus balkon ya. Area smoking dong berarti, ya kan? Nah, terus Waktu gue mau ngerokok itu Pak, tumben sih Pak itu kosong balkonnya, sepi banget Pak. Ya malam sebelumnya gue lewat situ sekitar jam 11:30-an, itu rame di situ Pak. iya. Rame mungkin dari keluarga yang jaga Pak ya. Biasa pasti ada. orang ngerokok kan di smoking area ya. Terus gue duduk situ, ya mau nggak mau sih Pak ya. Namanya pengen ngerokok kan. Iya benar. Ya, betul. Benar. Walaupun Udah masem ya kan. Iya kan. Benar. pusing. benar. Terus gimana tuh? Terus gue keluarin rokok, perasaan gue udah gak enak di situ Pak. Gue udah duduk di keluarin rokok, gue sempat ngeliat kiri kanan Pak waktu itu. Terus gue ngeliat kiri kanan, Memang sendirian lu ya berarti ya? benar-benar sendiri. Ya, terus Jadi gue lihat kiri kanan, belum gue hidupin tuh rokok, gue ngeliat lagi Pak kiri kanan Pak.
Terus Iya. gue ngeliat ke kiri ada satu ruangan yang benar-benar terang. Itu ruangan Memang menyala lampunya pada saat nggak itu. tahu pak itu menyala atau enggak. Oh, gitu. Tapi itu Men. ruangan benar-benar terang. Nggak tahu itu pintu. Gak merinding men, kalau men beneran sumpah. Terus Terus nggak tahu itu pintu arah mana pak ya. ya Jadi cuman satu yang gue lihat di situ pak. apa tuh kira-kira tuh? Gue ngelihat satu orang duduk di atas meja ngadep ke gue. Jadi bener orang gitu ya, orang ya. Lu pastikan orang pada saat itu Pak? gimana tuh? Gue nggak tahu pak itu orang atau bukan. Cuman biasa saya ceritain lihat. Iya. Kan kebetulan mata gue minus pak ya. Ya benar, ya. Jadi Ya. gue harus lihat bener-bener pasetin gitu pak, baru gue bener-bener jelas ngeliatnya. Yang gue lihat orang duduk pakai baju putih di Ya, atas terus? meja itu ngadep ke gue. Ngadep ke lu. Ah, Tapi nggak, duduknya- samar-samar lu lihat ya. Duduknya Nah. ngadep ke gue. Seluruhan. Terus yang gue lihat kakinya gue yang goyang. Oh ya. Gue lihat lagi pak, gue pasatin lagi. Gue kira kan ini perawat pak ya, karena Iya pakai baju benar, putih. benar. Nggak lama kemudian kepalanya nunduk pak. Nunduk tuh. Dari situ gue baru tahu Apa tuh? kepalanya nunduk, Iya. iketan kepalanya ikut jatuh ke bawah. Ya, Ikut nunduk juga Pak, ke bawah. Sumpah bener gue merinding men. Gila, ini bener-bener epic men. Epic. Jadi itu sih pengalaman gue yang paling apa ya? Gue bilang yang paling jelas lah pak. Oh, jadi Di situ gue baru benar-benar lihat yang namanya lontong pak. ya Iya benar. Jadi benar-benar apa ya? Lontong pakai ini kali pak ya? Lontong pakai sayur pak. kain putih ya pak. Oh iya gitu. Jadi ini benar-benar men, gua udah merinding banget men. Ya kan? Karena Yoka, jadi lu memang pada saat itu kan samar-samar berarti lu ngeliat men ya. Lu samar-samar terus lu lihat mungkin di penglihatan lu apa perawat ya kan. Ternyata sekali lu perhatikan Waktu dia nunduk itu baru lu ngerti. iketannya gini. Setelah itu gimana? Udah itu ya gimana pak ya, gue langsung jalan aja pak, masuk ke ruangan, nggak jadi gue ngerokok. Oh enggak jadi. Takutnya pak. Ya pasti dong pasti. Gue jalan, tapi gue nggak berani lari pak. Oh gitu. Karena waktu gue mau masuk ke ruangan ruangan rawatnya itu pak, kan lewatin perawat itu pak ya. Iya. Kalau gue lari kan malu pak. Iya Gue pasti cowok ya, kan, Pak, pasti. ya. Dikatain nanti pak. Oh iya. Cowok kenapa? Itu masih Tapi mereka nggak tahu apa yang gue lihat pak. Heeh. Cuma gue tetap stay cool pak. Oh iya pasti dong, ya kan tetap tampak. Iya, Nah tapi gitu hati berarti. udah panik pak. Iya, gitu. Nah gitu, Pasti dong, Pak. men. Jadi teman-teman di rumah cerita dari Yoka tuh lumayan men. Gua langsung merinding, sumpah rasanya kayak gue yang ngalamin. Gue suges men, sumpah beneran gue suges. Gitu. Udah kebayang. Jadi selanjutnya mungkin dari Jipa nih, lu punya nggak kira-kira cerita-cerita yang kalau gue bilang sih Yoko udah serem nih, gue pengen lu lebih serem dari ini men. Oh iya, Pak. Coba lu ceritain men. Sebenarnya kalau cerita mistis ini banyak pak ya. Tapi Banyak nih. Malam ini kayaknya ngangkat satu cerita aja sih pak. Oh, berarti lu udah sering dong. Udah sering pak. Itu Oke, udah berarti sering betul. ntar lu simpen cerita untuk next segmen kita di. Gue pengen malam ini gue ceritain satu yang bener-bener serem menurut gue. Oke, sip. Terus lanjut. Jadi waktu itu kejadiannya saya SMP pak ya. Saya SMP itu kelas 1. Udah lama kali tuh. Betul pak. Iya, terus. Jadi waktu kelas 1 itu kan saya tinggalnya di rumah bude saya pak. Oh, Kejadiannya. iya, bener. Nah jadi waktu itu di kampung situ itu sempat ada kayak teror gitu dong pak. Teror apa ini pak? Jadi katanya sih ada perempuan Heeh. dia keliling Ya terus. ngetok pintu, Heeh. terus dia kayak ada suara nangis kadang ketawa. Waduh. Merinding gue. Beneran Ini betul pak. Jadi bener. waktu itu kejadiannya. Gini men, maaf ya sebenarnya. Jadi memang yang namanya teror men, ada tuh men. Gue pernah beberapa kali denger hal habis itu sampai neror men gitu. Iya. Betul. Hampir rata-rata mau ketok pintu gitu maksudnya. Nggak tahu apa ya dia niat dia ngetok pintu tuh apa sih? Iya kita nggak tahu Nggak tahu entah dia nawarin apa, kredit. Ini betul. Beneran sumpah lu epic. Terus Jadi ini malam pak. Saya Iya. sebenarnya takut mau ceritanya. udah Jadi nggak apa-apa. jadi gini pak. Santai. Ada Oke. kita. Terus Jadi waktu itu pas ada teror itu pak. iya.
gue nggak tahu nih Pak kalau itu udah kejadian gitu kan. Jadi sore itu kejadiannya hujan gerimis. Iya. Jadi Maghrib atau sore nih? iya udah menjelang maghrib. Oh, udah menjelang maghrib. Iya. Iya benar. Terus Jadi waktu itu bude saya Pak nyuruh udah masuk, jangan main keluar lagi nih ya kata si dia Pak Mali kan. Iya biasanya betul. sih. Karena kalau Terus? maghrib itu kan nggak boleh di luar Iya, ya kan. benar. Oke, yaudah, gue masuk nih Pak. Masuk, nggak lama itu ada yang mencet bel. Satu kali nih bunyi. Oh iya. Belnya bunyi, saya keluar dong. Iya. Keluar, ngecek, Iya benar. nggak ada orang. Masuk lagi, ditanya dong sama bude gue. Jadi dia tanya, siapa Ji? Kata dia. Oh berarti Bude lu pada saat itu memang ngedenger suara bel itu dipencet Iya ya? betul. Oh, terus Hampir satu rumah itu dengar semua. Oh, iya, dari iya, sampai iya. anak-anaknya gitu. Nah jadi nggak lama kemudian bunyi lagi nih bel kedua. Keluar, lihat lagi nih, nggak ada. ya terus. Ya kan? Nggak ada, ya masuk lagi dong. Gitu. Udah masuk lagi, dengar lagi nggak lama dari itu. Udah pas yang ketiga, Itu jarak deket semua Pak. ya, Jarak dari bunyi bel pertama. ya iya. deketan. Berarti udah. Kirain ada yang usil anak kecil atau iya, apa gitu gitu kan. maksud gua kan berarti konteksnya tuh udah kayak dimainin Iya, bel gitu, betul, ya kan? betul. Jadi yang ketiga, gue lari dong Pak, lari, buka pintu, langsung ngecek kiri kanan nggak ada apa-apa Iya. gitu kan. Posisi itu hujan gerimis. Jadi pas nggak lama itu, ya tutup lagi dong. Iya. Nggak lama tuh, gue dengar nih Pak, kayak ada suara yang kayak nangis tapi jauh betul. Dan itu yang denger cuma gue Pak. Masuk masuk ke dalam, Ucapnya. Gua ucap. masuk ke dalam gitu kan. Iya. Siapa sih Ji? Kata bude gue Pak. Gak ada orang, gue bilang. Ya udah masuk dan gak lama itu kejadiannya aku dengar lagi Pak, tidur sendirian. Itu posisi itu udah lu tutup lagi kan? Udah dong. Udah. Gak malamnya gue ngedenger lagi Pak. Iya. Gue ngedenger lagi suara itu lagi. Waduh. Buat sampai malam men. Itu yang ngedenger cuman gue Pak. Lu cerita nggak pada saat itu sama Bude lu gitu? Enggak, itu belum cerita. Yang Belum cerita. waktu ada denger suara itu karena kan kebanyakan orang minum tuh kalau mendengar kayak gitu nggak boleh diceritain malam itu. Oh gitu, ya. Bang, gue pernah dengar sih, tapi lebih ke biasanya ke orang-orang yang mengalami itu pada saat mendaki gunung ada juga yang gitu. Iya. Ya. Jadi sama kayak gue Pak, gue waktu ngeliat yang cerita tadi, gue nggak langsung cerita. Oh iya. 2 hari kemudian gue baru bisa cerita. Jadi pas cerita sama budi gue nih Pak ya. Iya. Udah cerita, nggak tahunya gue dapat kabar Iya, dari teman kan di daerah situ, katanya situ tuh ada teror gitu Pak. Ini daerahnya mau lu sebutin apa enggak? Gak usah ya. Nggak usah. Ini bener-bener kejadian gitu loh. Tapi berarti memang ini udah bukan lu aja dong kan? Kalau konteks teror, berarti Udah seluruh satu wilayah itu Pak. iya kalau Iya, udah ngomongin wilayah kan. Betul Pak. Berarti enggak? Berarti misal besok di rumah ini pernah kejadian juga, rumah kejadian yang sama seperti itu ya. Kejadian tuh sama semua kayak gitu. Hampir rata-rata dia kayak keliling atau Oh ya pokoknya seperti itulah ya. iya betul. Terus lanjut setelah itu apa lagi tuh? Nah, ternyata yang perempuan itu dia dari ada gedung rumah yang setengah jadi sih sebenarnya. iya. Udah lama nggak direnov, pas kali renov, taunya entah kenapa dia tiba-tiba keluar gitu, keluar Mungkin tak kalau terganggu gua atau apa gitu. yang gua tangkap mungkin gitu tuh. Mungkin ketika dia ngebangun ya kita biasa ya ada proses sterilisasi pasti ya kan. Nah terus sampai sekarang gimana? Kalau atau pada saat itulah terselesaikan nggak masalah ini gitu? Ya, akhirnya gimana itu? Nah, Apakah terornya berakhir sampai di situ atau ada Masih sampai sekarang kan kita nggak tahu ya. atau ada yang bantu kali ya Oh, untuk iya. wilayah itu? nah kalau itu kejadian tuh panjang loh Bang. Terornya sekitar berapa lama Pak kalau lu tahu? Selama lu di situ. Nggak selama itu di situ, Oh, sekitar gitu. ya kayak
ngap 1 atau 2 bulan gitu. Lumayan lama Pak. Makanya Bu, 60 hari Bu kalau dalam keadaan seperti itu. 60 hari udah Tapi twist. memang tapi memang nggak tiap hari, mungkin ada kayak hari Malam-malam tertentu Iya, ya benar gitu. benar. Itu emang bener-bener gue ngalamin itu Pak. Kacau sih Pak. Kayak gimana ya men, kalau suara lumayan serem juga Iya, ya Pak. gitu. Udah keluar nggak ada orang yang masuk lagi. Gua lagi nggak Tapi pada saat itu ada nggak kira-kira warga ataupun orang sekitar lu yang pernah ngelihat gitu? Kalau ngelihat tuh ada Pak. Oh, Pembantu yang tinggal di rumah itu. gitu. Dia nggak sengaja ngelihat anak kecil, Ya, dia tiba-tiba naik ke lantai 3 atau 4 gitu. Naik ke lantai 3 atau 4, dia ngelihat anak kecil itu main sambil ketawa. Wih, merinding nih Pak. asli Pak. pembantu Gua aja nggak ada Pak. tadi, Ini men. pembantu rumah mana Pak? Pembantu rumah tante lo. Bukan, Yang rumah yang yang bilang lumayan tadi. besar itu. Oh, Yang rumahnya dia dibangun, tadi yang gitu. dibangun. Iya benar. Nah itu, Ini ini beneran Pak. Lah, Bener, sumpah. ini yang kalau Ya kan? cerita-ceritanya kayak gini tuh gimana Pak ya bilangnya? Kadang kalau kita cerita, dia tuh katanya ya kayak Ya biasa sih. Cuman merasa terpanggil. kalau gue mah kalau untuk udah itu sudah positif aja gitu loh. Maksudnya kita bukan ngatain, bukan kita apa ya? Ya dunia lu punya, gue juga punya. Dunia inilah dunia gue gitu. Terus Pak dari lo mungkin iya. Nah, Mungkin yang ada gua- cerita-cerita Kalau yang horor juga sih pakai. Kalau untuk gua sendiri sih memang nggak ini ya, nggak punya begitu banyak men tentang pengalaman di sini. Gitu. Tapi ada beberapa. Dan gua nggak tahu ini masuk kategori mistis atau enggak gitu loh. Iya, Jadi gua mulai cerita aja. boleh. Ini kejadian pada saat itu gua kelas 3 SMA. Nah, ini kelas 3 SMA. Ini gua ambil yang apa ya, yang mungkin segi positif men. Iya. Gitu loh. 3 SMA itu pas bulan puasa men. Pas bulan puasa beneran. Jadi kan pada saat itu gue pulang main nih, pulang dari biasa kita masih SMA hobi nongkrong malam, pulang ya kan, pulang terus ketika pulang harus gue kasih tahu dulu pada saat itu gue memang tinggal cuman berdua sama adik sepupu gue ya, karena orang tua gue waktu itu jauh men, kerjanya jauh, jadi kemudian mereka membelikan rumah untuk gue tinggalin tuh pulang pergi sekolah gitu untuk tempat tinggal ya. biar aksesnya. Karena gue bisa bilang dipantau pada saat itu memang dirawat sih lebih kepada almarhum nenek gue men. Itu kejadiannya gimana? Nah jadi Bisa ceritain? kejadian itu setelah itu malam pulang gue kan main listrik padam, pada saat itu listrik padam. Ya udah kalau gitu seperti biasa sih kita siapin makan sahur malam ke besok kan, paginya kita makan sahur bangun, terus karena si padam otomatis dong kita nggak tidur di kamar. Ya udah kita tidur di ruang tamu aja gitu, maksudnya biar nggak panas men ya kan. Ketika tidur gua tidur pada saat itu ruang tamu sederhana sekali men, karena cuman pakai tikar yang banyak dari pandan. Lu pernah tahu nggak sih tikar yang dari pandan itu? Iya tahu Pak. Ya kan, Yang tikar. dirajut-rajut itu Pak. Iya benar, dianyam ya. Ah, iya, dianyam. Dianyam. Dianyam, Pak, ya. Nah terus Salah gue. jadi gue bilang sama adik gue nih si Akbar ya, karena tapi kalau panggilan gue sama dia Put biasanya, karena Putra gue panggilnya. Put tolong lu nyalakan lilin dong, gue bilang, karena gelap gitu. Iya bang, gitu. Akhirnya dia nyalakan lilin, tidur dong gue kan, ditaruh lilin, memang di lantai ditaruhnya, memang bukan di atas meja ataupun di mana gitu kan, di lantai. Udah kita tidur nih, nggak tahu men siang, gue kebangun kesiangan. Pada saat itu sekitar jam 8 pagi. Gue kaget dong, nggak sahur men, pada saat itu Ramadan kan, nggak sahur, kaget. Gue marah men sama dia, ya kan, wah gila kita nggak sahur nih, gimana gitu. Panik ya kan. Dan pada saat itu gue lihat tikar men, tikar itu yang gue tidurin itu kebakar men. Gue merinding men ini men, gue nggak tahu sih ya kan apa tikar ini kebakar, dan gue lihat bekas api yang ngebakar tikar itu pas di bawah kaki gue padam, pas Jadi, di bawah kaki. Pas kejadian itu nggak kerasa tahu apa-apa kayak? Nggak kerasa apapun. Jadi udah hampir setengah men tikar itu kebakar men gitu. Pas cuman gue heran kenapa kok tikar itu apinya mati pas di bawah kaki gua sama adik gua gitu loh. Ya kan? Biasanya kalau misalnya dari bahan tikar itu sendiri pasti Udah bakal kebakar. Iya benar. Pasti. Jadi gue cek lagi kok bisa ini kebakar gitu kan. Ternyata di sini adik gua Nuk men. Nuk. Kenapa Nuk? Dia ngidupin lilin terus alasnya itu pakai gelas plastik.
gitu loh. Jadi lilin terus dikasih cair tuh gelasnya pun kebakar. Jadi merembet tuh ke tikar. Jadi gua makin marah sama dia men, ya kan. Wah gimana lu, hampir kita kebakar, gua bilang gitu kan. Dia pun ya biasa sih, pada saat itu dia SMP masih. Ya udah lesu dia kan, kita gimana nih bang puasa. Ya udahlah nanti aja lah, gua bilang. Pokoknya kita jalanin aja dulu kalau nggak kuat puasa aja gitu. Nggak puasa batalin gimana, terserah sih, pada saat itu kan biasa gitu kan. Terus akhirnya tidak berapa lama setelah itu handphone bunyi men, handphone gue bunyi. Di situ gue dengar suara nangis, nelpon bibi gue, nelpon dan ngasih tahu men bahwasanya almarhum nenek gue meninggal pada saat itu men, gitu. Jadi gue nggak langsung hilang kepikiran tentang itu. Cuma setelah beberapa saat, beberapa hari ya, gue baru nggak tahu Tuhan kasih apa ini gitu loh, maksud gue kok bisa ngelindungin gue gitu, maksudnya kok bisa kejadian malam itu gue sanggup pautin. Cuman ya udah gue cuman pikir positif, Tuhan pada saat itu ngelindungin gue men gitu. Nah ya kan, karena kok bisa sih, bisa aja gue kebakar men gitu men, ya kan, dengan adik gue. Nah paling gitu men ceritanya. Jadi ya sebenarnya sih kalau gue tangkap dari sisi positifnya, nggak selama sih mistis itu selalu negatif men. Pasti ada juga yang positif, secara tidak langsung pasti ngelindungin kita gitu. Ya udah mungkin untuk cerita malam ini segini aja Pak, karena aku udah juga double mas, gue udah merinding banget Pak. Saya merinding, gue ngantuk juga. Ya, soalnya kita udah pulang ya Pak. Jadi enggak sih, kalau gue masih semangat sebenarnya sih, on fire. Ya pokoknya kalau misalnya teman-teman yang ada cerita mistis juga bisa sharing ke kita, atau bisa DM ke Instagram kita. Atau Instagram kita Pak? Bisa juga. @topcrashuk. Ya. Nah, jadi kalau gue saran lebih baik mereka ke email men. Iya. Nah, jadi kalau kalian punya cerita mistis yang emang serem, gue nggak mau kalau cerita mistis lu lawak lu men gitu ya kan. Yang memang serem langsung lu share ke kita, ntar kita bisa bahas ini, bisa kita juga cerita kalian, atau kita undang langsung men. Kalau memang bisa juga. kita undang, terus kita akan bahas dan pokoknya kita up lah gitu ya kan. Kita up, kita bincangin yang perlu. Pokoknya cerita paling seram itu bakal kita angkat benar. di video kita. Oh iya, di segmen ini maksud gue gitu. Kita angkat, kita akan bahas di segmen ini gitu. Jelas di segmen mistis, bukan di segmen pembahasan yang lain ya. Kita bakal punya banyak segmen-segmen yang seru untuk kalian. Ya mungkin gitu aja. Cukup lah untuk video ini Pak. Boleh jangan lupa seperti biasa. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel Crash. terima kasih. See you. Dadah.